semua, perkenalkan nama saya Fitriani. Saya dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat tingkat 1. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang pendekatan gizi sensitif sebagai kunci mengatasi stunting pada anak. Dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah gizi yang diampu oleh Ibu Banun Rohimah. Nah, seperti yang kita ketahui, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar manusia. Masalah ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama pada periode kritis 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, daya tahan tubuh, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan. Nah, oleh karena itu, pencegahan stunting merupakan investasi penting bagi kualitas generasi mendatang. Pendekatan gizi sensitif itu sangat penting loh, karena mengatasi stunting tidak cukup hanya melalui intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan atau suplemen. Harus ada pendekatan yang luas dan menyentuh akar permasalahan, yaitu pendekatan gizi sensitif. Pendekatan gizi sensitif adalah intervensi yang berasal dari sektor non-kesehatan, namun memiliki dampak besar terhadap status gizi anak. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan lingkungan pendukung, agar praktik gizi yang baik bisa diterapkan dan berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh pendekatan gizi sensitif yang relevan untuk mengatasi stunting, yaitu yang pertama ada perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk rentan terkena diare dan infeksi cacing yang menyebabkan kehilangan nutrisi. Penyediaan akses terhadap air bersih dan toilet sehat dapat menurunkan kejadian penyakit menular yang berhubungan dengan gizi buruk. Lalu yang kedua ada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ibu yang memiliki pengetahuan tentang gizi dan kesehatan anak akan lebih mampu menyediakan makanan bergizi, memberikan ASI eksklusif, dan membawa anak ke posyandu secara rutin. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lalu yang ketiga ada perlindungan sosial dan ekonomi. Bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan Kartu Indonesia Sehat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar terhadap pangan, kesehatan, dan pendidikan anak. Ini secara tidak langsung meningkatkan status gizi keluarga miskin. Yang keempat, ada pertanian dan ketahanan pangan. Mendorong pertanian rumah tangga dan diverifikasi pangan lokal bisa meningkatkan akses keluarga terhadap makanan bergizi dengan biaya yang rendah. Ketahanan pangan rumah tangga adalah fondasi penting dalam pencegahan stunting. Lalu di sini ada yang kelima, yaitu komunikasi perubahan perilaku. Edukasi publik melalui media, posyandu, dan sekolah tentang pentingnya kebersihan, gizi seimbang, dan perawatan anak dapat mengubah perilaku masyarakat secara luas. Misalnya kampanye cuci tangan, pakai sabun, atau pentingnya MPASI yang bergizi. Menurut Ruel dan Aderman 2013, dalam publikasi The Lancet, pendekatan gizi sensitif dapat meningkatkan efektivitas program gizi spesifik jika dilakukan secara bersamaan. Mereka menyatakan bahwa pendekatan ini dapat menurunkan stunting hingga 10-20% jika dikombinasikan dengan intervensi langsung, seperti pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan suplemen zat gizi. Stunting adalah masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Gizi sensitif bukan hanya pelengkap, tetapi bagian penting dalam strategi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sangat dibutuhkan.